Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Pada video saya sebelumnya, saya pernah membahas mengenai sosok kodam yang berasal dari langit dan sosok kodam yang berasal dari bumi. Bahkan setelah video itu, saya pun membahas mengenai beberapa sosok kodam yang berasal dari langit yang seringkali mengutus utusannya untuk menghampiri, mendatangi, serta mendampingi manusia. Setelah video itu saya buat, seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman semua tentang bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang di dalam hidupnya telah dihampiri dan didampingi oleh utusan dari sosok kodam yang berasal dari langit. Karena begitu banyak pertanyaan yang saya terima, oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas sedikit, saya akan memberitahukan sedikit pengetahuan saya mengenai ciri-ciri dan perbedaan seseorang yang dihampiri dan didatangi oleh sosok kodam yang berasal dari langit. Karena memang sejatinya ketika seseorang dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan kita ketahui berbeda dibandingkan dengan orang lain, dan seringkali terjadi kepada orang yang didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih detail lagi, sebelum saya melanjutkan video ini lebih dalam lagi, saya selalu meminta dukungan kepada teman-teman dengan cara klik like serta subscribe. Karena pastinya dukungan yang teman-teman berikan akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai macam kisah perjalanan serta pengetahuan supranatural yang saya alami. Serta apabila teman-teman memiliki pengalaman supranatural dan teman-teman ingin menanyakan langsung kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab langsung di fitur story YouTube saya. Oleh karena itu, saksikan juga setiap story yang saya upload, karena kemungkinan besar dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video teman-teman, ketika seseorang di dalam tubuhnya memiliki ikatan jodoh untuk didatangi, dihampiri, atau bahkan didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari langit, maka semenjak orang tersebut masih dalam kandungan, akan ada banyak tanda-tanda, akan ada banyak kejadian-kejadian yang sering terjadi namun tidak dialami oleh kebanyakan orang. Biasanya ketika ada seorang ibu yang sedang mengandung anaknya, namun selama mengandung, sang ibu seringkali melihat sosok-sosok gaib yang datang menghampirinya, seringkali merasa dijaga oleh sosok-sosok gaib. Bahkan sang ibu ini seringkali mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat dari sosok-sosok gaib yang datang menghampiri sang ibu. Walaupun sejatinya ketika hamil, sang ibu ini sama sekali tidak pernah mengalami pengalaman supranatural, maka bisa jadi anak dalam kandungan tersebut memiliki ikatan jodoh dengan sosok kodam yang berasal dari langit. Ketika teman-teman pun saat ini yang telah dewasa dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini seringkali mengalami pengalaman supranatural, ketika teman-teman seringkali memiliki kepekaan di atas rata-rata dibandingkan orang lain mengenai hal-hal supranatural, mungkin teman-teman bisa coba tanyakan ke orang tua teman-teman, apakah saat teman-teman masih dalam kandungan, ibu teman-teman seringkali mengalami pengalaman supranatural? Apakah ibu teman-teman pernah dihampiri, didatangi oleh sosok gaib, atau bahkan diberikan wejangan, diberikan nasihat oleh sosok gaib tersebut? Jika iya, maka besar kemungkinan diri teman-teman memang memiliki ikatan jodoh dengan sosok gaib yang berasal dari langit. Bahkan teman-teman, di beberapa kepercayaan, di beberapa agama, terdapat tradisi di mana ketika seorang keluarga yang baru saja memiliki seorang anak,
maka anak tersebut akan diserahkan untuk diberkati oleh salah satu sosok dewa yang mereka sembah. Otomatis teman-teman, ketika anak tersebut diserahkan kepada sosok dewa ataupun sosok dewi ataupun sosok makhluk alam gaib yang dianggap suci, maka anak tersebut pun ketika tumbuh dewasa akan didampingi oleh utusan dewa yang diserahkan oleh orang tuanya. Nah, jika teman-teman pun saat ini yang sedang menyaksikan video ini, seperti yang saya bilang, sering mengalami pengalaman supranatural, seringkali memiliki kepekaan di atas rata-rata dengan orang-orang lain. Mungkin teman-teman juga bisa tanyakan kepada orang tua teman-teman, apakah ketika dulu teman-teman kecil, teman-teman pernah diserahkan kepada sosok-sosok suci, kepada dewa-dewi yang dipercaya, yang dipuja oleh keluarga teman-teman? Jika iya, kemungkinan kemampuan supranatural, kepekaan supranatural yang ada dalam diri teman-teman diberikan, dianugerahkan oleh sosok suci tersebut. Seringkali orang-orang di luar sana atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini telah mengetahui bahwa dalam diri teman-teman dihampiri, didampingi oleh sosok kodam penjaga. Namun, orang-orang tersebut, diri teman-teman sangat sulit untuk berinteraksi, sangat sulit untuk terkoneksi dengan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Serta teman-teman merasakan baru adanya sebuah koneksi, baru adanya sebuah interaksi saat diri teman-teman melakukan ritual-ritual tertentu, baik saat teman-teman dalam meditasi, baik saat teman-teman sedang menjalankan sebuah puasa, atau bahkan saat teman-teman sedang melakukan ritual keagamaan, ritual kepercayaan yang teman-teman yakini. Barulah teman-teman merasakan adanya interaksi, adanya koneksi dengan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Jika teman-teman merasakan hal tersebut, kemungkinan besar sejatinya diri teman-teman memang telah didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit. Karena kebanyakan orang yang dihampiri, yang didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit akan sangat kesulitan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan sosok kodam yang menghampiri dan mendampingi diri mereka jika tidak melakukan ritual-ritual tertentu sesuai kepercayaan, sesuai keyakinan dari sosok kodam tersebut. Bahkan ada beberapa orang ketika mereka ingin berinteraksi dengan sosok kodam yang menghampiri diri mereka dan sosok kodam tersebut berasal dari langit, orang ini harus melakukan puasa putih terlebih dahulu untuk menyucikan diri mereka agar sosok kodam tersebut dapat datang menghampiri orang ini. Bahkan teman-teman, terkadang ada beberapa orang, atau bahkan jika teman-teman pernah mengalami ini, seringkali merasakan ini, ketika teman-teman melakukan kegiatan yang sekiranya merupakan tindakan kejahatan, ataupun teman-teman melakukan kegiatan buruk. Dan setelah melakukan kegiatan tersebut, teman-teman merasakan kemampuan supranatural teman-teman meredup, kemampuan supranatural teman-teman menurun. Bahkan terkadang ada orang ketika melakukan perbuatan buruk, justru mereka kehilangan kemampuan supranatural di dalam diri mereka. Hal ini biasanya dialami oleh orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit. Orang-orang yang didatangi dan didampiri oleh sosok kodam yang berasal dari langit dituntut untuk tidak berbuat kejahatan. Apakah teman-teman menyadari semasa hidup teman-teman sangat jarang sekali sakit. Namun ketika teman-teman jatuh sakit, teman-teman mengalami penyakit yang bisa dikatakan lumayan parah. Mungkin hal ini bisa dijelaskan secara medis ya teman-teman. Mungkin ketika seseorang memiliki imun yang sangat bagus, maka otomatis orang tersebut akan sangat jarang sekali sakit. Dan ketika ada penyakit yang sangat besar, penyakit yang sangat parah datang memasuki tubuh mereka, otomatis
imun tubuh mereka tidak bisa melawan penyakit tersebut, maka orang tersebut akan mengalami sakit yang keras. Namun teman-teman, sepanjang saya mendalami dunia supranatural, saya banyak sekali menjumpai orang-orang yang memang dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit. Dan orang-orang itu semua sangat jarang sekali sakit. Namun, ketika mereka sakit, justru orang ini akan mengalami penyakit yang sangat parah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, sejatinya orang-orang yang didampingi dan dihampiri oleh sosok kodam yang berasal dari langit, maka tubuh mereka akan dijaga, maka tubuh mereka akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Namun, ketika seseorang yang didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit melakukan kesalahan, melakukan perbuatan buruk, terkadang ada sosok kodam yang berasal dari langit justru menghukum orang yang mereka dampingi. Sehingga oleh karena itu, orang-orang ini ketika sekalinya sakit, maka akan mengalami penyakit yang lumayan parah. Apakah teman-teman juga termasuk orang yang jarang sakit? Dan mungkin jika teman-teman sekalinya sakit, teman-teman langsung mengalami penyakit yang lumayan parah. Mungkin teman-teman bisa ingat saat teman-teman sakit, apakah sebelumnya teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan buruk? Jika iya, dan ditambah teman-teman seringkali mengalami pengalaman supranatural, bisa jadi sejatinya diri teman-teman dihampiri, didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari langit. Itulah beberapa ciri utama ketika seseorang didampingi oleh sosok kodam, oleh sosok gaib yang berasal dari langit. Namun, yang harus teman-teman ketahui adalah terkadang ada beberapa orang yang mungkin bisa untuk dirasuki, untuk dibisikkan oleh sosok gaib yang berasal dari langit. Namun, orang tersebut sama sekali tidak didampingi oleh sosok makhluk yang berasal dari langit. Ya, orang-orang ini hanya dijadikan sebagai wadah. Orang-orang ini hanya dijadikan sebagai penyampai pesan yang diberikan oleh sosok gaib yang berasal dari langit. Karena itu, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini termasuk golongan yang mana? Apakah teman-teman memang seseorang yang didampingi, yang dihampiri oleh sosok kodam yang berasal dari langit? Atau diri teman-teman hanya dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan pesan dari sosok gaib tersebut? Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.